Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milda Eka Christine dengan NPM 231304152. Saya akan mempraktikkan keterampilan mengajar bertanya. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Iya, Ibu. Ini benar kelas 12A? Benar, Ibu. Benar ya. Ibu tidak salah masuk ya. Oke, hari ini pelajaran apa kita? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita awali dengan doa karena segala sesuatu yang baik itu diperlukan doa ya. Boleh salah satu pimpin doa? Siapa mau pimpin? Oh, Adi, oke. Silakan Adi. Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Gimana anak-anak kabarnya pagi ini? Siang ini maksudnya. Baik, Ibu. Sehat? Sehat. Gimana orang masih sakit? Sudah sembuh, Ibu. Oh, sudah sembuh. Puji Tuhan ya. Audi? Sudah Gimana? sembuh, Ibu. Sudah sembuh juga. Alhamdulillah. Oke. Semoga anak-anak tetap sehat selalu ya. Amin. Nggak hanya hari ini aja, tapi seterusnya anak-anak tetap sehat ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Sabil, Ibu. Sabil? Iya. Oh, kenapa? Sabil sepertinya ada acara keluarga, Ibu. Ada acara keluarga ya? Iya, pergi jalan-jalan saja, Ibu. Oh, pergi jalan-jalan. Iya. Belum waktunya liburan kok udah pergi jalan-jalan. Iya, Bu. Kita nggak sabar mau liburan. Oke, Ibu presensi dulu ya hari ini. Audi, masuk ya. Nasya, Hadir, Ibu. masuk. Ora, Hadir, Ibu. masuk. Sabil tadi izin ya. Iya, Ibu. Ada suratnya? Ada di laci, Ibu. Oh, ada di laci ya. Oh iya ini. Oke. Terus Rita? Tidak ada keterangan, Tidak Ibu. ada keterangan ya? Iya. Oke. Cukup ya. Oke anak-anak. Kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat gak? Saya, Bu, Ya masih ingat. belajar tentang mengenai mahir menggunakan tanda baca. Iya, kita sudah belajar tentang mahir menggunakan tanda baca. Nah, sekarang anak-anak apakah sudah mahir? Sudah diterapkan dalam kehidupannya? Contoh kecilnya saja, misalkan anak-anak kalau mau buat caption, ya, caption. Kalau bahasa bakunya itu takarir ya, takarir di Instagram. Apakah sudah menerapkan cara-cara menggunakan tanda baca yang baik dan benar? Belum, Ibu. Belum. Kenapa belum? Karena lupa, Ibu, kadang Ibu Oh, nulis lupa saya. ya? Iya. Perlu diperhatikan anak-anak, tanda titik, tanda koma, tanda petik, huruf kapital itu perlu diperhatikan ya. Ketika kita mau buat tulisan, baik itu di media sosial ataupun kita mau menulis secara manual juga harus diperhatikan ya anak-anak. Ya, Ibu. Oke. Ada tugas nggak minggu lalu? Tidak ada ya. Oke, kita langsung aja masuk ke materi kita selanjutnya ya anak-anak. Nah, kita mau membahas mengenai mendiskusikan perhubungan secara daring. Nah, anak-anak di sini siapa yang angkatan COVID-19? Sudah semua, Oh, Ibu. semuanya COVID-19 ya? Iya, Ibu. Nah, waktu COVID dulu cara belajarnya gimana? Daring. Daring ya, di rumah ya. Ada Zoom? Ada. Biasanya dengan guru sebelumnya itu Zoom ya. Materi yang akan disampaikan itu gurunya menyampaikan secara Zoom karena kan ketika COVID-19 kan tatap muka kan tidak diperbolehkan ya. Nah, apakah dalam kegiatan Zoom itu anak-anak sudah melakukannya dengan baik dan benar? Belum, Ibu. Belum ya? Nah, nanti kita akan belajar bagaimana sih cara berdiskusi yang baik dan benar ketika dalam jaringan atau daring. Nah, berdiskusi secara daring ini bukanlah sesuatu yang sulit karena kan bisa dilakukan di mana saja ya. Bisa di rumah, bahkan teman-teman anak-anak lagi liburan bisa dengan daring begitu kan. Terus melalui teknologi informasi berbasis internet, beberapa orang dari tempat yang berbeda dapat berdiskusi secara
secara daring, tidak dipisahkan oleh jarak. Mau sejauh apapun jaraknya, kalau secara daring itu pasti bisa kan? Nah, menggunakan aplikasi video konferensi yang kini banyak tersedia tanpa harus bertatap muka. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa saja sih ketentuan kalau misalkan kita mau berdiskusi secara daring? Harus ada orangnya, benar. Ibu harus hidupin kamera. Hidupin kamera, benar. Internetnya harus bagus. Iya, harus lancar internetnya. Nah, coba kita lihat anak-anak. Nah, etika diskusi secara daring yang pertama itu adalah pakaian yang sopan dan tepat. Nggak cuman bajunya doang yang kemeja tapi bawahnya celana pendek, itu boleh nggak? Tidak. Boleh. Tapi kemarin anak-anak waktu COVID, waktu Zoom, begitu atau tidak? Tidak hidupkan kamera malah ibu. Oh, hidup kamera ya. Itu berarti anak-anak sudah beretika ya dalam diskusi secara daring. Nih, kalian harus tetap terlihat rapi dan sopan karena itu adalah bagian dari kita menghargai orang lain, menunjukkan bahwa kita itu siap untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar gitu. Kemudian yang kedua, tempat yang tepat. Nah, pastikan tempatnya itu tepat, nggak di tempat yang ramai. Kalau kalau di tempat yang ramai kan mengganggu peserta Zoom yang lain kan. Nah, jadi kalian tuh harus memastikan berada di tempat yang tepat. Kemudian yang ketiga, tidak makan dan minum. Nah, sebaiknya kalian tidak makan dan minum di depan kamera. Kalaupun kepepet kalau mau minum obat, harus jadwal minum obat, ya ada etikanya, yaitu mematikan kamera dulu, baru minum obat, dan kembali lagi, baru menyalakan kamera lagi. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah mode bisu. Gunakan mode bisu atau mute ketika tidak sedang berbicara, sehingga peserta lainnya tidak merasa terganggu. Ibu agak sakit tenggorokannya ya. Minum es ya, Bu. Iya, kemarin habis minum es ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah hadir di ruang diskusi secara tepat waktu ya anak-anak. Jadi mau diskusi secara daring ataupun luring, hadir tepat waktu itu sangat diperlukan ya anak-anak, karena itu merupakan bentuk kita menghargai sesama orang begitu. Kemudian yang keenam adalah harus menyimak diskusi dengan saksama agar dapat memberikan tanggapan, pertanyaan, dan pendapat. Jadi kalau dalam diskusi itu nggak gabung meeting, ditinggal tidur, terus udah. Nah, nggak kayak gitu etikanya. Jadi kalau kita gabung diskusi secara daring, itu kita harus dengerin juga orang yang ngomong. Biar apa? Biar kita bisa bertanya, biar diskusinya itu aktif. Kemudian yang terakhir adalah jadi kalau dalam diskusi itu pasti ada moderator kan. Nah, moderator yang akan melihat dan mempersilahkan anak-anak. Jadi jangan memotong atau menyela orang yang berbicara. Gitu. Nah, anak-anak, ini tadi merupakan etika diskusi secara daring yang kurang lebih anak-anak sudah paham ya bagaimana kita berdiskusi kalau secara daring. Kemudian selanjutnya kita akan mengerjakan tugas atau ayo berlatih. Nah, kita akan praktik ya anak-anak. Jadi yang pertama, bergabunglah dengan kelompok untuk nanti ibu bagi kelompoknya untuk mempersiapkan simulasi diskusi secara daring menggunakan ponsel atau perangkat lain seperti laptop. Nanti kita buatnya di rumah ya, karena daring kan harus menggunakan aplikasi ya, Zoom dan sebagainya. Nah, kemudian lakukanlah diskusi kelompok dengan daring melalui aplikasi konferensi seperti video, WhatsApp, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tunjuklah seorang ketua pemimpin jalannya diskusi untuk moderator, dan diskusi dibuka dengan paparan tanggapan dari salah seorang di antara kalian. Nah, oke anak-anak, materinya yang akan kita diskusikan adalah tentang yang saat ini sedang marak diperbincangkan, yaitu tentang perundungan. Oke, jadi nanti anak-anak
mendiskusikan mendiskusikan topik yaitu mengenai perundungan. Nah, apa enggak jenis-jenis perundungan itu apa aja? Membuli dengan omongan, lalu membuli dengan tindakan ini. Iya benar, membuli dengan omongan, membuli dengan tindakan itu merupakan sebuah tindakan perundungan. Jadi perundungan itu bisa dibagi jadi beberapa jenis ya. Yang pertama itu secara verbal atau secara omongan kita. Jadi patut kita jaga omongan kita ya, terutama untuk teman-teman sebaya ya. Kalau kita ngomong itu harus dipikirkan terlebih dahulu agar apa teman yang diajak dalam bicaranya itu tidak tersinggung begitu. Kemudian ada bully secara sosial. Bully secara sosial itu apa? Mengucilkan orang lain, mengucilkan temennya kayak udah nggak usah temenan sama dia itu pick me, nggak boleh kayak gitu. Walaupun dia pick me atau kita nggak suka sama dia, ya udah biarin aja, nggak usah menghasut orang lain untuk ikut dalam mengucilkan teman itu ya. Kemudian selanjutnya adalah bully secara fisik. Nah ini yang paling bahaya banget ya anak-anak. Apalagi anak-anak di sini ada nggak yang terlibat dalam bully ini atau perundungan? Tidak ada. Iya, ini percaya anak-anak kelas 12C ini anak-anak baik, anak-anak hebat, anak-anak yang sudah dewasa ya, sudah mengerti bahwa perundungan itu tidak baik, tidak diperbolehkan anak-anak. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Saya Bu. Ya, di mana Nora? Saya Bu. Oh iya Mas ya, maaf ya. Agak-agak mirip bukannya. Kalau misalkan saya nggak setuju sama pendapatnya Maura gitu ya Bu ya. Terus Ini gimana dalam sih Bu? konteks diskusi ya? Iya, gimana sih Bu cara menanggapinya supaya nggak terkesan marah gitu Bu? Oke, pertanyaan bagus ya Nasya. Caranya agar ketika kita tidak setuju dengan pendapat orang lain, gimana caranya kita ngomongnya ya biar nggak terkesan nggak marah, tidak marah. Mungkin pertama-tama kamu nadanya ya yang diatur biar terkesan tidak naik, kemudian tidak menyela. Jadi biarkan lawan bicara itu menyelesaikan pendapatnya dulu, baru kita ngomong tuh. Kalau udah selesai, maaf ya Maura, menurut pendapat saya mungkin begini, tapi bukan berarti saya tidak menghargai pendapat kamu. Jadi Maura merasa berarti Nasya ini menghargai pendapat saya, tapi mungkin Nasya ini hanya jawaban sendiri. Jadi di sisi lain Maura itu punya perspektif lagi dengan Nasya begitu. Sudah terjawab Nasya? Sudah Ibu, terima kasih Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Ibu. Cukup? Oke. Nah, kalau cukup, kita akan tentukan waktu diskusinya mungkin nanti saja ya, kita atur di grup WhatsApp. Itu sudah ada grup WhatsApp kan? Sudah Ibu. Oke. Kita atur jadwalnya. Kalau sore kira-kira anak-anak bisa semua? Bisa Ibu. Bisa ya. Kita akan melakukannya di sore atau di sepulang kalian sekolah nanti ya. Baik Ibu. Oke. Nah, kita udah sampai di penghujung kegiatan belajar mengajar kita. Anak-anak ada yang sudah membaca atau sekilas membuka pembelajaran berikutnya? Saya Ibu Dianura. Pelajaran untuk minggu depan itu mengenai menjelaskan kembali instruksi dan informasi secara akurat. Oke, jadi kita ini masuk ke dalam keterampilan berbicara ya, menjelaskan kembali. Nanti anak-anak boleh mencari informasi yang akurat, kemudian nanti anak-anak boleh menjelaskan kembali. Untuk selanjutnya kita akan teruskan di minggu depan. Terima kasih karena hari ini anak-anak sudah semangat, sudah mendengarkan, sudah hadir dalam kelas bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Nah, karena tadi kita membuka dengan doa, alangkah baiknya kita tutup dengan doa juga. Silakan siapa mau berdoa?
Nasya Ibu. Oh, boleh Nasya. Jadi untuk menutup kita pembelajaran pada hari ini, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nasya. Sama Ibu. Jangan lupa ya, nanti kita akan menentukan menentukan tanggal dan waktu kita akan berdiskusi secara daring. Tetap sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Ya, Ibu. Dadah. Dadah. Terima kasih Ibu. Keterampilan mengajar bertanya, nama calon guru Milda Eza Christine, NPM 2313654162, tanggal 13 November 2025, waktu 11.30 waktu Indonesia Barat. Topik mendiskusikan perundungan secara daring semester 5. Komponen keterampilan. Yang pertama, komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat dasar, menggunakan pertanyaan secara jelas dan singkat, pemberian acuan, memindahkan giliran, memberikan waktu berpikir, pemberian tuntutan, pemutusan perhatian, penyebaran pertanyaan sudah dilakukan sudah baik. Yang kedua, komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat lanjut, mengubah tuntutan tingkat kognisi dalam menjawab pertanyaan, pengaturan urutan pertanyaan, penggunaan pertanyaan pelacak, meningkatkan terjadinya interaksi sudah dilakukan sudah baik. Ketiga, komponen negatif yang perlu dihindari, mengulangi pertanyaan sendiri atau mengulangi jawaban pembelajaran, menjawab pertanyaan sendiri, menunjuk dulu sebelum bertanya, menunjuk pertanyaan yang menggunakan jawaban serempak, mengajukan pertanyaan